Nikah sebelum Ramadan, menikmati Ramadan bareng pasangan, Lebaran di rumah mertua untuk pertama kalinya, sungkeman sama orang tua, udah bawa pasangan, terus ketemu nih sama keponakan dan sepupu dari pasangan untuk pertama kalinya, hingga bagi-bagi amplop buat ponakan. Seru pengalamannya. Tapi besoknya pas abis Lebaran, lihat saldo di ATM seakan mengeluarkan suara, mulai lagi dari nol ya kak. Aduh mau narik 50.000 aja kadang nggak ada. Aduh sedih banget. Assalamualaikum Zep Friends, selamat datang di Zep Finance TV. Saya Prita Gozi, CEO Zep Finance. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Idul Fitri untuk semua yang merayakan dari kami semua di Zep Finance TV. Nah, untuk Zep Friends yang baru datang nih, salam kenal. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya juga ya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Semoga bisa terus membantu finansial teman-teman supaya lebih sehat lagi. Pokoknya kita sama-sama belajar bareng di Zep Finance TV. Boleh banget share insight atau pengalaman Zep Friends di kolom komentar ya. Di video kali ini saya mau share beberapa tips untuk memulihkan keuangan pasca Lebaran, terutama untuk pengantin baru atau keluarga muda. Tapi sebelumnya kita tanya dulu yuk beberapa checklist Lebaran kamu. Tapi kali ini saya juga mau nanya nih sama tim Zep Finance TV. Ayo coba ngaku, kemarin waktu Lebaran beli apa aja? Ayo ngaku. Beli baju couple sama pasangan buat sholat Idul Fitri. Tuh kan, pastikan. Ayo ngaku lagi. Apa lagi? Seragam bareng keluarga mertua. Ya oke. Seragam bareng keluarga dia, Mbak. Oke. Ayo kirim-kirim nggak? Ayo ngaku. Ya, beli hampers lebaran untuk orang tua dan mertua. Sama buat ipar juga sih. Oke. Amplop. Yang pasti mah itu amplop untuk keponakan dan sepupu yang belum nikah. Oke, Zep Friends, gimana? Apakah kamu juga punya pengeluaran yang sama? Berhubung masih pengantin baru atau keluarga muda lah istilahnya, kita kan masih beradaptasi ya. Apalagi kadang-kadang tidak Ramadan pun keuangan juga tetap suka bocor. Apalagi Ramadan dan Lebaran. Nah, supaya finansial kamu dan pasangan kembali pulih, ada beberapa hal nih yang bisa kita lakukan. Pertama, evaluasi keuangan. Penting sekali untuk mencatat pengeluaran yang dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan saat puasa dan juga Lebaran. Tujuannya agar memudahkan Zep Friends memisahkan mana pengeluaran bulanan dan mana pengeluaran yang khusus hari raya. Dengan evaluasi, Zep Friends akan mengetahui dari mana saja sih sumber penghasilan yang digunakan untuk membayar, serta berapa jumlah utang yang dimiliki, sehingga Zep Friends bisa menyiapkan dana untuk melunasi utang-utang tersebut. Kedua, jika punya utang, maka kita perlu menyusun strategi untuk pelunasan utangnya. Caranya dengan membuat daftar kewajiban yang dimiliki. Dengan demikian, Zep Friends bisa menentukan utang mana yang sebaiknya dilunasi terlebih dahulu. Umumnya, kartu kredit dan pinjaman online yang membebankan bunga paling besar, maka tagihan ini nih yang akan menjadi prioritas utama pembayaran. Ketiga, melakukan penghematan. Catatan pengeluaran dapat dijadikan sebagai alat untuk mengendalikan keuangan. Jadi, setiap kali catatan ini dibuka, Zep Friends tuh tahu berapa sih jumlah uang yang sudah dikeluarkan dalam periode tertentu. Apabila jumlah uangnya terlalu besar, maka Zep Friends harus menghilangkan beberapa pos yang menyebabkan pengeluaran menjadi membengkak. Istilahnya, hidup frugal dulu. Apa itu frugal living? Tunda dulu keinginan untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, dan biasanya kita memilih opsi termurah untuk berbagai pengeluaran. Nah, frugal living ini bisa kita gunakan sampai kondisi keuangan pasca Lebaran kita sudah pulih. Keempat, kembalikan lagi saldo dana darurat. Dana darurat ini kan biasanya terpakai ya untuk hal-hal yang memenuhi berbagai kebutuhan Ramadan maupun Lebaran. Bila dana darurat Zep Friends habis atau sudah terpakai sebagian, maka segera isi kembali untuk memulihkan kondisi keuangan. Upayakan sisihkan penghasilan kita minimal 5% setiap bulannya untuk mengisi kembali dana daruratnya.
Terakhir, mulai menabung dan investasi lagi lah Zep Friends. Sekarang nih waktunya Zep Friends untuk mulai menabung dan investasi di berbagai aset-aset keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan yang diinginkan. Pastinya yang namanya newlywed atau keluarga muda kan punya banyak ya tujuan keuangan yang ingin dicapai. Contohnya seperti biaya untuk persiapan memiliki anak, biaya pendidikan anak, biaya pensiun, beli rumah, dan lain-lainnya. Tapi gimana dong Mbak Prita kalau ternyata cuma satu pasangan aja nih yang kerja? Atau udah dua-duanya kerja pada saat digabung dengan pasangan, ternyata masih mentok juga nih pemasukannya di level UMP. Cara ngelolanya gimana? Tenang, Zep Finance TV punya jawabannya. Biar Ramadan dan Lebaran tahun depan tidak bikin saldo dana tabungan kita menipis setipis kue lidah kucing di rumah mertua, ada beberapa triknya kok. Pertama, pahami bersama. Berdasarkan acuan dari pemerintah, UMP atau upah minimum provinsi sebenarnya ditujukan untuk hidup layak bagi satu atau maksimal 2 orang. Artinya, jika anggota keluarga kita ternyata lebih dari itu, maka memang opsinya perlu untuk menambah penghasilan lagi. Nah, untuk pembagiannya itu sendiri secara umum kita gunakan agak beda ya. Kita pakai 75% untuk berbagai pengeluaran komitmen dan kebutuhan hidup utama. Jadi seperti bayar cicilan, rutin-rutin semuanya masuk ke situ. Sedangkan untuk 25%-nya sebaiknya dikumpulkan sebagai dana cadangan pengeluaran tak terduga atau menabung untuk kebutuhan-kebutuhan masa depan. Nah, kedepannya saya sangat menyarankan nih untuk melakukan perencanaan kebutuhan lebaran setidaknya dari 6 bulan sebelumnya supaya kamu dan pasangan nggak masuk ke lubang yang sama berkali-kali. Kalau setiap tahun masalahnya selalu sama, yaitu kekurangan uang selepas lebaran, salah satu upaya yang bisa kita dan pasangan lakukan adalah memastikan kecukupan dana darurat untuk kebutuhan lebaran. Dan nggak ada salahnya juga loh untuk mencoba mencari penghasilan tambahan. Selain itu, sangat penting untuk melakukan pembagian rekening yang jelas agar penggunaannya tidak bercampur aduk. Saya sarankan untuk menggunakan produk tabungan bank untuk pengeluaran operasional, produk dompet elektronik untuk pengeluaran yang sifatnya ya gaya hidup atau playing lah, dan produk rekening investasi untuk investasi di pasar modal. Nah, beberapa tips tadi semoga bisa bermanfaat ya, dan semoga kalau kita dikasih umur lagi sama Tuhan untuk bertemu dengan Ramadan dan Lebaran tahun depan, kita dan pasangan nggak terjebak lagi dalam kesalahan yang sama. Oke, sampai di sini dulu ya Zep Friends. Jangan lupa untuk tonton video-video lainnya dari Zep Finance TV. Ulang-ulang aja deh sampai benar-benar nyerap semuanya gitu ya. Siapa tahu lewat ilmu yang kami bagikan ini, kamu dan pasangan bisa menjalani rumah tangga yang lebih happy, no worry about money. Saya Prita Gozi, pamit undur diri. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye Zep Friends!